Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah wa innal hamdalillah نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على رسوله الكريم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Ma'asyiral muslimin jamaah khutbah Jumat rahimakumullah. Marilah terus kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat yang mungkin sedikit kita rasakan tapi besar Allah berikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua macam bentuk nikmat besar tapi sering dilupakan oleh manusia. Apa itu? As-sihhat wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kosongnya waktu atau dimampukan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang produktif misalkan. Di antara nikmat itu sehat yang kita masih diberikan kemampuan untuk ibadah merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan langkah kaki kita menuju masjid ini bagian rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan dengannya Allah pun akan menambahkan kembali untuk kita nikmat-nikmatnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jamaah, marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal saleh yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang dalam hitungan kalender kita sudah melewati tahun baru Hijriah, sehingga seolah-olah Hijriah yang diambil dari kata hijrah, seolah-olah orang memikirnya beranggapan bahwa peristiwa hijrah itu terjadi pada bulan Muharram. Sejarawan mencatat justru di bulan inilah, di bulan Safar inilah hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai hikmah perjalanan itu. Apa? Satu di antaranya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, beliau membawa orang-orang dari Makkah, nanti yang disebut dengan orang-orang Muhajirin, diterima oleh orang-orang Madinah yang disebut dengan Ansar. Di sini Rasul menanamkan jiwa kepedulian kepada saudara, mempersaudarakan antara kaum muslimin, Muhajirin dan Ansar. Hal yang saat ini mungkin berat bagi kita.
Bayangkan orang-orang Ansar diminta untuk memikirkan keadaan saudaranya, mempersaudarakan dalam arti apa? Memikirkan kehidupannya, memikirkan makannya, memikirkan tempat tinggalnya, sampai mereka betul-betul bisa melepaskan dari saudaranya. Bayangkan jika saat ini kita diminta memikirkan nasib saudara kita, memikirkan setiap harinya, kira-kira mampu atau tidak. Di sini Rasul hanya menyatakan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Masya Allah. Betapa dalam hijrah kita mendapatkan satu pelajaran, memikirkan dan peduli terhadap orang lain. Maka Rasulullah SAW pernah menyabdakan dalam satu hadisnya, inna ahabban nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah, kalau ingin menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, apa? Orang-orang yang mampu memberikan manfaat pada orang lain. Maaf, memberikan manfaat, bukan memanfaatkan. Seberapa jauh kita mampu memberikan dampak manfaat bagi orang lain, khususnya di sekitar kita, melalui ilmu kita, melalui posisi kita, kedudukan kita, yang justru kita bisa memberikan nilai manfaat pada orang lain. Bahkan wa habbal a'mal sururun tudkhiluhu 'alal muslim, sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah adalah apa? Memasukkan kebahagiaan kepada orang muslim lainnya. Kalau kita mau mengecek saat ini para jamaah rahimakumullah, mungkin banyak di sekitar kita yang membutuhkan perhatian dari sisi finansial. Biasanya di bulan-bulan Juli, masuknya tahun ajaran baru, banyak orang-orang yang bingung bagaimana membeli kebutuhan sekolah anaknya. Tapi di sisi lain mungkin kita, ada sebagian kita sudah terbebas dari membiayai anak-anak kita, sudah selesai. Tapi ketika Allah masih memberikan kepada kita rezeki yang berlebih, kita ingat ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari apa yang Allah rizkikan mereka menginfakkannya. Bisa jadi ini peluang bagi kita memasukkan kebahagiaan pada orang-orang di sekitar kita yang mungkin justru orang ini punya pengaruh dekat dengan kita. Orang yang mungkin menjaga keamanan di sekitar kita, orang yang mungkin membantu menjaga kebersihan lingkungan kita, orang yang mungkin menjadi asisten rumah tangga kita, yang mungkin mereka tidak menyampaikan kalau mereka butuh sesuatu. Ada di antara kita mungkin 200.000 cukup untuk membeli bensin satu pekannya. Tapi bayangkan 200.000 ini berubah menjadi sepatu, berubah menjadi tas, dipakai oleh anak-anak ke sekolah selama 1 tahun. Berapa banyak nilai manfaat yang bisa diberikan. Kemudian apa lanjutan dalam hadis itu? Au takshifa anhu kurbatan, atau melepaskan kesulitan orang lain. Kesulitan-kesulitan yang tentunya bukan berasal dari maksiat. Mungkin kita juga sama-sama tahu banyak di antara kita kesulitan, tapi karena judi online misalkan, kita membantunya bukan melunasinya, memahamkan tidak ada faidah dan manfaatnya untuk melakukan seperti itu. Berapapun yang dia dapatkan keuntungan dari judi online, tidak akan mampu memberikan nilai manfaat kepada dirinya. Kenapa? Tidak berkah. Maka kita bantu dengan menyelesaikan masalahnya, justru bukan dengan meninggalkannya. Kita ajak, datangkan ke pengajian, pahamkan tentang hal-hal yang sifatnya keberkahan. Au taqdi anhu dainan, atau kita melunasi hutangnya. Au tadrudu anhu ju'an, atau kita menghilangkan laparnya. Bahkan di sini disebutkan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak akan sempurna iman seseorang yang dia tidur di malam hari dalam keadaan kenyang, sementara ada orang di sekitarnya kelaparan. Mungkin kita tinggal di satu komplek perumahan yang ada penyangga-penyangga di sekitarnya berbeda keadaannya dari kita. Bisa jadi di tempat-tempat itu masih banyak orang-orang yang kelaparan. Ini bagian daripada cara kita memikirkan nasib saudara-saudara kita. Wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Dan beliau menutup ungkapannya dengan apa? Dan aku menemani satu perjalanan seorang daripada saudaraku, menyelesaikan urusannya, membantunya dalam satu urusannya, ahabba ilayya, lebih aku cintai, kata beliau, min an a'takifa fi hadzal masjid,
daripada aku beriktikaf di masjidku ini Masjid Nabawi. Sedangkan kita tahu Masjid Nabawi berbeda dari sisi keutamaannya dibanding masjid lain, 1000 perbandingannya. Tapi beliau keluar untuk menyelesaikan urusan seseorang, lebih beliau cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Kenapa? Karena ibadah i'tikaf itu mungkin pahalanya hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan menyelesaikan hajat hidup orang itu bisa menilai banyak orang yang akan berbahagia. Maka satu hikmah yang kita dapatkan dari perjalanan hijrah Nabi ketika mensaudarakan antara muhajir dan ansar, memikirkan nasib orang lain dan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Maka bisa jadi para hadirin rahimakumullah, spirit daripada hijrah yang mungkin momennya sudah terlewat 1 bulan yang lalu, tapi ternyata perjalanannya baru dimulai pada bulan ini, mampu membangkitkan spirit kita bahwa kita tidak hidup sendiri, dan apa yang kita dapatkan tidak hanya untuk diri kita dan keluarga kita, bisa jadi Allah menitipkannya untuk orang-orang di sekitar kita yang dengannya bisa memberikan dampak manfaat untuk kita. Dan tentunya seperti hal yang banyak disampaikan dalam hadis, apa yang akan kita keluarkan itulah nanti akan kita dapat di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman yang baik bahwa apa yang ada di sekitar kita bisa jadi cara Allah menyampaikannya untuk kita peduli pada orang lain. Inilah hikmah hijrah, salah satu hikmah hijrah yang bisa kita dapatkan, dan semoga kita bisa mengamalkannya, tidak hanya memikirkan diri kita saja, tapi juga ikut memikirkan dan membantu jalan keluar bagi orang lain. Semoga Allah menjadikan ini bagian daripada amal saleh kita yang dengannya akan memberatkan mizan kita nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.